Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari mengenai ekonomi. Materinya adalah jurnal umum bersama Nyi Titi Krisyanti, SMA Taman Madya 1. Ketentuan dalam jurnal umum, setelah materi yang sebelumnya telah Ibu ajarkan bahwa harta itu terdiri dari dua, yaitu harta lancar dan tetap. Maka jika harta bertambah, posisinya dia di debit. Jika berkurang, posisinya dia di kredit. Utang, jika bertambah utangnya, posisinya dia di kredit. Kalau berkurang, di debit. Modal, jika bertambah, penambahannya di kredit, pengurangannya di debit. Prive, jika bertambah maka posisinya di debit, jika pengurangan di kredit. Pendapatan, jika bertambah di kredit, pengurangan di debit. Beban, penambahan di debit, pengurangannya di kredit. Contoh soal yang Ibu ambil adalah CV Kopsis Transport melakukan transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal untuk transaksi yang terjadi pada Januari 2015. Dimulai dengan tanggal 1. Tuan Rinaldi menyetor uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CV Kopsis Transport sebesar 300 juta. Ingat, setiap kita transaksi terlebih dulu harus memasukkan judul. Di sini karena soalnya CV Kopsis Transport, jurnal umum, periodenya adalah per Januari 2015. Jurnal umum bentuknya ada tanggal, keterangan, di sini referensi, debit dan kredit. Kembali lagi, Tuan Renaldi menyetor uang sebagai modal awal. Menyetor uang itu masuknya ke kas. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. Jika kas bertambah, ya ingat dengan rumus seperti ini, kas bertambah di debit, modal bertambah berarti di kredit. Ya, masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1 Januari, kas bertambah besarnya 300 juta, taruh di debit. Modal, ingat kalau jurnal umum posisi kredit harus menjorok ke sebelah kanan, ya, menuliskan modalnya menjorok ke sebelah kanan, ya, 300 juta. Contoh yang kedua, dibeli 3 mobil dari dealer Azam 240 juta, baru dibayar tunai 200 juta, sisanya 6 bulan kemudian. Otomatis mobil ini masuknya ke dalam kendaraan. Di harta itu masuknya dalam kendaraan, harta tetap. Ya, dibayar tunai berarti kasnya berkurang, kendaraannya bertambah. Kas berkurang, kendaraannya bertambah. Kendaraan masuknya harta berarti posisinya debit jika bertambah, besarnya 240 juta. Dibayar tunai berarti kasnya keluar, kasnya berkurang. Jika berkurang maka posisinya kredit, ya. Ingat sekali lagi, menuliskan posisi kredit harus menjorok ke sebelah kanan, ya, karena berkurang posisi kas adalah di kredit. Utangnya bertambah, sisa dibayar 6 bulan kemudian, itu hutang, berarti kita memiliki hutang. Hutangnya bertambah, posisi hutang bertambah, posisinya di kredit, kita masukkan kredit hutangnya. Lanjut, tanggal 7 diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai. Pendapatan jasa berarti bertambah, kasnya bertambah. Jika kas bertambah, ingat posisinya di debit. Pendapatan jasa bertambah, dia posisinya di kredit, ya. Kasnya bertambah 50 juta, pendapatan jasanya bertambah, posisinya di kredit 50 juta. Lanjut tanggal 8,
Tuan Renaldi meminjam uang dari bank untuk tambahan modal. Berarti masuk ke kas, ya. Kasnya bertambah, utangnya bertambah. Ya, berarti kas bertambah, posisinya di debit, besarnya 50 juta. Utangnya bertambah, kalau utang bertambah posisinya di kredit dengan rumus yang di atas. Januari tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Berarti perlengkapannya bertambah, perlengkapan masuknya harta. Harta bertambah masuknya ke debit. Ya, perlengkapan bertambah berarti masuknya ke debit sebesar 5 juta. Secara tunai berarti kasnya berkurang. Ya, kas berkurang masuknya posisi kredit. Berikutnya tanggal 15 dibayar gaji pegawai secara tunai. Dibayar berarti kasnya berkurang. Kas berkurang selalu posisi kredit. Dibayar beban gaji berarti beban gaji di debit. Ya, dengan rumus di atas bahwa beban kalau nambah di debit. Nah, kita masukkan 7.500.000, kasnya di kredit karena melakukan pembayaran. Contoh berikutnya tanggal 16, Tuan Renaldi mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Mengambil uang kas pribadi berarti prive atau prive. Berarti kasnya berkurang, privenya bertambah. Kas berkurang selalu posisinya kredit. Prive bertambah berarti di debit. Ya, setelah semua transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu harus dijumlah. Posisi debit ya itu berapa? 653.500.000. Kredit pun juga seperti itu, dijumlahkan semua 653.500. Antara debit dan kredit harus balance. Arti balance adalah seimbang. Jika tidak seimbang, maka kalian harus merecek lagi atau mengecek lagi dari awal transaksi, ya. Demikian pembelajaran jurnal umum pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.